Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang PBB Perdesaan dan Perkotaan Kota Padang Panjang. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok. Saya sendiri Muhammad Jadi Halil, NIM 200430102, dan rekan saya Muhammad Kafah, NIM 200430105, Rani Putri, NIM 2004301, Rini Susanti, NIM 2004353. Baik, saya akan menjelaskan pada bagian pertama, yaitu tentang tata cara pengisian dan penyampaian surat pemberitahuan objek pajak, serta penerbitan dan penyampaian surat pemberitahuan pajak terutang, pajak bumi, dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Peraturan Wali Kota Padang Panjang nomor 27 tahun 2013. Sistem dan prosedur pemungutan PBB P2. Penyampaian surat pemberitahuan objek pajak. Yang pertama, pendaftaran objek PBB P2 dilakukan dengan cara A. Pendaftaran objek oleh subjek pajak dengan cara mengisi SPOP dan LSPOP. Dan B. Pendataan objek dan subjek PBB P2. Yang kedua, SPOP dan LSPOP diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan ke DPP KAD. Selanjutnya, yang pertama, pendataan objek dan subjek PBB P2 dilakukan oleh DPP KAD dengan SPOP dan LSPOP PBB P2. Yang kedua, pendataan objek dan subjek PBB P2 sebagaimana dimaksud pada ayat pertama dapat dilakukan dengan alternatif A. Penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP dan LSPOP. B. Identifikasi objek pajak. C. Verifikasi data objek pajak. Dan D. Pengukuran bidang objek pajak. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Kafah. Dipersilakan. Baik, pengembalian surat pemberitahuan objek pajak. 1. SPOP atau LSPOP PBB P2 dikembalikan pada DPP KAD selambat-lambatnya 30 hari setelah tanggal terimanya SPOP atau LSPOP PBB P2 oleh subjek pajak. 2. DPP KAD membuat laporan pengembalian SPOP LSPOP PBB P2. 3. Laporan pengembalian SPOP atau LSPOP PBB P2 disampaikan kepada DPP KAD. Selanjutnya, Kepala DPP KAD dapat mengeluarkan SKPD dalam hal-hal sebagai berikut. A. Apabila SPOP atau LSPOP PBB P2 tidak disampaikan dan setelah wajib pajak ditegur secara tertulis oleh Kepala DPP KAD sebagaimana ditentukan dalam surat teguran. B. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP LSPOP PBB P2 disampaikan oleh wajib pajak. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Rini Susanti. Dipersilakan. Tunggu Khalil, masih ada. Surat pemberitahuan pajak terutang. Penyampaian surat pemberitahuan pajak terutang. 1. Berdasarkan SPOP atau SPOP PBB P2, Kepala DPP KAD menerbitkan SPT PBB P2 Berita Daerah Kota Padang Panjang tahun 2013. DPP KAD menyerahkan SPT PBB P2 ke kelurahan melalui kecamatan. Selanjutnya, petugas kelurahan dalam melakukan penyampaian SPT PBB P2 dapat dibantu petugas kecamatan sesuai tanggal jatuh tempo pembayaran PBB P2 dan dimonitoring oleh DPP KAD. 4. Jangka waktu penyampaian SPT PBB P2 adalah 30 hari kerja sejak tanggal diserahkannya SPT PBB P2 oleh DPP KAD kepada petugas kecamatan dan kelurahan. Wajib pajak yang belum menerima SPT PBB P2 dapat melakukan pengembalian SPT PBB P2 pada kelurahan di mana objek pajak berada. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Rini Susanti. Dipersilakan. Selanjutnya pengembalian surat pemberitahuan pajak.
Pertama, sebagai bukti bahwa wajib pajak telah menerima SPPT PBB P2, maka tanda terima SPPT PBB P2 ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya dengan mencantumkan secara jelas nama dan tanggal diterimanya SPPT PBB P2 dimaksud. Yang kedua, tanda terima SPPT PBB P2 selanjutnya disampaikan kepada petugas kelurahan. Ketiga, petugas kelurahan menghimpun tanda terima SPPT PBB P2 yang diterima di wajib pajak. Kemudian dicatat dalam daftar rekapitulasi penyampaian SPPT PBB P2 dan selanjutnya disampaikan kepada DPP KAD. Keempat, tanda terima SPPT PBB P2 diserahkan ke DPP KAD oleh kelurahan dengan menggunakan tanda terima formulir pengembalian SPPT PBB P2 yang dibuat dalam rangkap 3 terdiri dari pertama lembar 1 untuk DPP KAD, yang kedua lembar 2 untuk kecamatan, yang ketiga lembar 3 untuk lurah SPPT. Yang kelima, PBB P2 yang tidak diterima atau disampaikan kepada wajib pajak oleh camat dan lurah harus dikembalikan kepada DPP KAD dengan berita acara pengembalian SPPT PBB P2. Tanggal jatuh tempo pembayaran. Jangka waktu pelunasan PBB P2 adalah 6 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT PBB P2 oleh wajib pajak dan atau tanggal 31 Oktober tahun bersangkutan. Pelaporan. Kelurahan menyampaikan laporan hasil penyampaian SPPT PBB P2 kepada DPP KAD dengan tembusan disampaikan kepada camat. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rani Putri. Dipersilakan. Selanjutnya, tata cara pengembalian kelebihan pembayaran dan penghapusan piutang pajak bumi dan bangunan, pedesaan dan perkotaan. Peraturan Wali Kota Padang Panjang Nomor 30 Tahun 2013. Pengembalian kelebihan pembayaran. Yang pertama, untuk memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran PBB P2, wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang jelas kepada Wali Kota melalui Kepala DPP KAD Kota Padang Panjang. Yang kedua, tanda penerimaan surat permohonan yang diberikan oleh pejabat DPP KAD Kota Padang Panjang yang ditunjuk untuk itu atau tanda pengirim surat permohonan melalui pos tercatat menjadi tanda bukti penerimaan surat permohonan. Selanjutnya, penghapusan piutang. Yang pertama, piutang pajak yang dapat dihapuskan adalah yang pertama, piutang pajak yang tercantum dalam A. Surat pemberitahuan pajak piutang atau SPPT. Yang kedua, surat ketetapan pajak daerah atau SKPD. Yang ketiga, surat tagihan pajak daerah atau STPD. Dan yang keempat, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan surat banding dan yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. Yang kedua, piutang pajak dari wajib pajak orang pribadi yang menurut data administrasi DPP KAD yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi. Disebabkan karena A. Wajib pajak dan atau penanggung pajak tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan. Yang B. Wajib pajak atau penanggung pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi. Yang C. Penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian salinan surat paksa kepada penanggung pajak. Yang D. Hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kadaluarsa. Atau E. Sebab lain sesuai hasil penelitian. Yang ketiga, piutang pajak dari wajib pajak badan yang menurut data DPP KAD tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena A. Wajib pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal, atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator atau kurator tidak dapat ditemukan. B. Wajib pajak atau penanggung pajak tidak memiliki harta kekayaan lagi. C. Penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian salinan surat paksa kepada pengurus, direksi, likuidator, kurator, pengadilan negeri, pengadilan
pengadilan niaga, baik secara langsung maupun dengan menempelkan pada papan pengumuman atau media massa. D. Hak untuk penagihan pajak sudah kadaluarsa. Atau E. Sebab lain sesuai hasil penelitian. Kembalikan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Sedikit banyak kami mohon maaf jika terdapat kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.